Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah materi terakhir sebelum UTS, ya, sebelum masuk ke transaksi, dan materi ini adalah materi terakhir, ya. Baik, hari ini kita masuk ke materi membuat data inventory atau persediaan barang dagang dan menentukan harga jual persediaan barang dagang. Baik, kita mulai buka Mayap, ya. Kebetulan Mayap kita di tempat Bapak tinggal 2 hari lagi. Bagi adik-adik mahasiswa juga dalam mengerjakan tugas, kalau bisa diperhatikan berapa hari lagi masa tenggang waktu. Kalau misalnya masa tenggang waktunya tinggal 3 hari, agar secepatnya diselesaikan, jangan sampai masa tenggang waktu yang diberikan oleh Mayop habis sehingga Anda harus mengulang kembali dari awal untuk mengerjakan materi hari ini, ya. Jadi Bapak harapkan diperhatikan masa tenggang waktunya. Sewaktu membuka Mayop nanti dia akan memberitahu berapa hari lagi masa tenggang waktunya. Baik, yang pertama, langkah pertama adalah kita buka Mayop. Setelah kita buka Mayop, kita buka inventory. Kemudian setelah kita buka inventory, kita klik item list, ya, item list. Kemudian akan muncul seperti ini, ya. Kemudian kita lihat di materi, ya, sama, ya, seperti ini. Baru selanjutnya kita pilih new, ya. Kita pilih new. Baru di sini disebutkan kita harus membuat item number atau kode dari inventory kita, ya. Di sini di materi kita disebut untuk kode materinya itu kode item number. Kode persediaannya adalah PAC 07PD, ya. Ini Bapak copy saja, copy, kemudian dipindahkan kemari, ya. Itu dia. Setelah diketik baru kita enter. Kemudian nama barangnya, ya, nama barangnya adalah AC 400 watt, ya, AC 400 watt. Kemudian kita ketik di sini AC 400 watt. Setelah selesai itu baru kita di bawahnya ada pilihan, ya. Ada pilihan I buy this item, I sell this item, kemudian inventory this item. Jadi ini kita harus checklist tanda blanknya itu yang di dalam kotak, kita checklist. 1 I buy, kita checklist I buy this item. Di sini disebutkan muncul pilihan, ya, expand account for tracking cost, ya. Ini kita disuruh milih yaitu cost of goods sold, ya. Cost of goods sold itu di 5, ya. Cost of goods sold. Ketika kita menjual, maka di sini harus muncul sales of merchandise, penjualan. Kemudian ketika berhubungan dengan inventory, maka dia harus merchandise inventory. Baik. Selanjutnya setelah itu kita lihat di materi kita, ya, di buku sudah ada. Di sini sudah dijelaskan semua, ya. Sama seperti ini, ya, yang di buku dengan yang kita praktekkan sama. Kemudian selanjutnya klik buying detail, ya, buying detail. Kita klik buying detail. Kemudian di sini ada Anda akan mengatur harga beli dasar dan pajak yang dikenakan atas barang tersebut, ya. Jadi di sini kita buat standar costnya di sini 2.900.000, 2.900.000, enter. Kemudian measure di sini disebut PCS, ya, pieces, ya, pieces, P
CS, kemudian di bawahnya number of item kita isi 1 ya, sudah terisi 1. Kemudian untuk text code ketika kita memilih maka kita pilih PPN ya, kita klik PPN ya. Baik, setelah itu perintah dari buku selanjutnya adalah kita klik selling detail ya, kita klik pindah lagi, tadi buying detail, sekarang selling detail. Di sini katanya harga jual dasar dari harga jual dasar dengan pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Untuk best selling price ya, harga standar, lihat harga jual beragam pin dikosongkan saja. Ini dikosongkan saja katanya. Untuk selling unit of measure kita buat pieces. Kemudian number of sellingnya 1 ya. Kemudian untuk selanjutnya PPN ya. Setelah selesai itu kita anggap ini selesai, kita klik new. Jadi setelah selesai kita pilih new, baru kita di sini PAC 05 ya, copy. Kemudian namanya di sini AC 690 watt ya, namanya AC 690 watt. Oke, kemudian kita lihat ini harus tanda checklist sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita lihat ada lagi ya. Baik, itu sudah buying detailnya sudah terisi ya, selling detailnya pun sudah terisi. Habis itu kita okekan, jadi akan muncul seperti ini. Baru kita buat di sini adalah membuat saldo awal persediaan. Tadi baru membuat nama-namanya, sekarang kita membuat saldo awal persediaan dan menentukan harga jualnya ya. Baik, ini kita close dulu. Kita balik ke inventory, kemudian kita klik adjust inventory, kemudian kita pilih untuk inventory journal number ini kita kosongkan saja. Kemudian untuk tanggal di sini tanggal 1 bulan 12 2015 ya. Ingat tanggal ini kadang ada yang mau setelan, ini ya setelannya ya. Ini tanggal dulu, bulan baru tahun. Ada juga beberapa komputer atau laptop dia minta bulan dulu baru tanggal baru tahun. Ada juga yang tidak mau pakai titik, dia harus pakai garis miring. Kemudian memonya kita buat saldo awal ya, saldo awal persediaan. Kemudian kita item number, ini harus seperti ini tampilannya ya, ini harus seperti ini tampilannya. Kemudian nomor item ya, item number kita enter, kita pilih di sini apa dulu yang disebutkannya di sini. Sebentar ya.
kita cancel dulu. Saldo awalnya kuantitinya untuk PAC nya 40 ya, 40 untuk PAC 07 ya, PAC 47. Oke, ini kuantitinya kita klik 40, kemudian unit costnya kita klik 2.900.123, kemudian amountnya 116 juta, otomatis terkirim. Baru kita di sini buat 11.500 itu untuk persediaan ya, persediaan. Kita lihat merchandise inventory. Selanjutnya untuk PAC satu lagi yang 09 ya, kita enter PAC 05 ya, 05 itu 43 saldo awalnya, kuantitinya, kemudian harga jualnya 3.600.000, menjadi 154.800, kemudian akunnya 1.500 juga persediaan barang dagang. Kemudian setelah selesai itu baru kita record ya. Jadi itu untuk menentukan harga jualnya. Di sini kita lihat apakah sudah tersimpan atau belum. Kita buat tanggal 1 bulan 11 2015. Nah, di sini sudah ada saldo awal persediaan ya, itu untuk dua item barang yang PAC 07 sama PAC 05 itu sudah ada saldo awalnya. Jadi kalau seandainya tidak diisi ini, sewaktu nanti kita melakukan transaksi, dia tidak akan bisa karena persediaan awal kita tidak ada. Bagaimana kita mau menjual sementara persediaan masih nol? Jadi ketika persediaannya sudah ada, maka kita bisa melakukan atau menginput penjualan. Itu pun harus sesuai dengan persediaan awal. Misalnya persediaan awal kita di sini 40, kita menjual 50, itu tidak mungkin. Jadi maksimalnya itu harus 40 untuk PAC 07. Jadi kita tidak bisa menjual dari stok atau persediaan awal kita. Baik, itu cara untuk membuat persediaan awal, kemudian untuk menentukan harga jual ya, harga jualnya dan persediaannya di sini sudah ada ya. Untuk purchase-nya saldo awal sini sudah ada. Jadi nanti yang dikirimkan nanti sama Bapak nanti ke Classroom adalah all ya. Dari all ini saja nanti yang dikirim ke Google Classroom. Baik, materinya cukup itu saja, tidak terlalu banyak karena kita sudah menyambut bulan suci Ramadan. Jadi materi kita sudah cukupkan saja dengan membaca hamdalah. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.